semuanya, Limo khususnya. Jadi malam ini adalah kesempatan kita dari tahun 2023. Kita kopdar serius hari ini. Jadi sudah 2 kali kepemimpinan yang kita tunjuk setelah menggantikan saya pribadi untuk ketua. Sepertinya belum ketemu pas batunya untuk memimpin Lombok Indonesia Match Owner ini agar tetap bergairah seperti dulu. Alhamdulillah kita kedatangan seorang founder yang mendirikan IMO Indonesia Match Owner, presiden pertama Indonesia Match Owner, penasihat di Indonesia Match Owner. Perlu kita mendengarkan tausiah atau wejangan agar kita bergairah kembali. Saya berharap jangan sampai Limo hilang. Nama Limo sangat luar biasa di luar. Bahkan Limo adalah komunitas yang pertama di Lombok ini. Setelah itu mereka terpecah menjadi YNCI lah dan sebagainya. Sebelum YNCI ada di sini, Limo adalah yang pertama. YNCI pecah, banyak sekali jadinya cucunya lagi. Itu Limo ini jangan sampai terpecah belah lagi. Bagaimanapun, saya sendiri kalau saya mau buat klub baru ya gampang, apalagi saya sudah di YRMI seperti ini, gampang. Tapi namanya saya cinta Limo. Gitu, tidak diperhatikan selama ini sama Indonesia Match Owner. Betul tuh. Jadi paling tidak pembesar dari IMO itu datanglah. Oh, anakku yang di sini masih ada ternyata di Lombok. Jangan pas ada event, pas ada acara baru Limo siap menyambut saya. Nah, jangan seperti itu. Nah, itu maksud saya. Disampaikan ke IMO, Om Ajo sebagai penasihat. Ya, mantap. Dilihatlah di sini. Jadi bukannya jangan sampai mengharapkan saya lagi ketua. Kalau saya mati, Limo apakah Limo akan bubar? Apakah Limo juga ikut mati? Jangan. Jadi makanya kenapa kita memilih muda ini lagi supaya ada lah regenerasi. Insya Allah Indonesia Match Owner akan berubah besok. Jadi kedua-keduanya, presiden-presidennya yang dulu tua-tua seperti Om Aco yang putih rambutnya akan menjadi muda. So, kita akan memilih Ludi besok. Dulu kita memilih Ludi, cuma saya bisik-bisik sama ini dulu. Kelihatannya suara menjawab gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita akan kembali berjalan lagi. Mari silakan kita mendengarkan Om Aco bagaimana cara triknya untuk kita bergairah kembali, karena memang dalam suatu komunitas itu 5 tahun sudah agak goyang. Kita syukur 5 tahun ulang tahun sekarang kita didukung sama Turgak IMO, sehingga kita bisa bangkit. 5 tahun itu malah besar itu hotel kan. Sampai yang tanya nasional tanya dari mana Limo ini. Mi Ugis datang menggairahkan Limo, itu Limo langsung melesat tuh. Akselerasinya luar biasa. Nah, sebetulnya yang kita nggak boleh lupakan titik-titik seperti itu. Titik di mana kita mulai mendirikan organisasi ini, itu yang nggak boleh kita lupain. Selalu gue pesen sama setiap kasih ucapan anniversary, ingat waktu kita mendirikan grup ini, cita-citanya, semangatnya masih seperti itu sampai kapanpun. Memang semua klub itu ada gelombang, up and down, naik turun. Yang muda-muda tiba-tiba menikah, sibuk sama keluarganya. Semua orang punya kesibukan. Betul. Karena yang prioritas pekerjaan, yang kedua keluarga, pekerjaan. Ini sebetulnya keluarga ketiga kita nih. Iya. Nah, sekali kita join sama organisasi itu, komitmen kita juga mesti kita taruh di sini. Sip. Gitu. Jadi JMO juga, Jakarta Match Owner juga bukannya tanpa gelombang, kita juga punya gelombang. Dan gue percaya siklusnya 5 tahun sekali biasanya. Nah, alhamdulillah JMO bisa melewati siklus itu dan sekarang lagi bergairah-gairahnya. Dan gue tidak pernah suka dengan kata-kata reborn sebetulnya. Limo reborn enggak, buat gue Limo nggak pernah mati, jadi Limo tidak pernah lahir kembali. Nggak ada matinya Limo.
Limo tetap jaya Om. Iya, Limo Limo itu tetap jaya. nggak ada kata-kata ribon. Iya. Mari Limo lahir kembali, enggak. Buat gue, Amin. Limo tidak pernah mati dan tetap ada. Tetap ada. Nah, tentu Gas. ya. Gaspol. Ya, terus kemudian rezeki buat Limo lagi adalah teman-teman yang mau ke timur pasti mampir ke timur. Itu kesempatan Amin. kita bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita se-Indonesia. Karena itulah kekayaan kita. Karena kalau teman-teman suka touring sendirian kemana-mana itu ngerasain perbedaannya. Atau suka bisnis kemana-mana sendiri gitu ya. Karena yang nolongin kita di jalan itu bukan teman-teman kita yang tiap hari gini nih ketawa-ketawa minum, bukan orang Benar. lain yang kita bahkan nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba datang, Om, ada apa Om? Ada bisa dibantu nggak? Itu kan luar biasa. Jadi buat gue itu cari saudara itu luar biasa, Benar. luar biasa. Jadi makanya ayo teman-teman, ini saatnya kita step up gitu, melangkah ke depan, jangan lihat ke belakang deh. Di belakang mungkin banyak cerita-cerita aneh-aneh, tapi ke depan mari kita perbaiki sama-sama organisasi ini, cari titik-titik bahagianya gimana, maunya gimana. Kita azasnya sama kok dari dulu, musyawarah mufakat. Jadi kita mari musyawarah mufakat, kita mau apa, mau ngapain, mau kemana, ayo kita bangun sama-sama. Mantap. Gitu loh. Karena Limo tanpa member juga nggak ada apa-apanya. Benar. Ya, jadi mari mendengarkan diskusi sama-sama suara member, kita mau arah kemana. Gue setuju sama kata-kata Ugis tadi, ini sering gue sampaikan ke teman-teman di, saya bikin klub banyak bener Om. Jadi saya nggak mau ada penokohan di sana, apalagi didewakan. Takutnya nanti semua kata-kata kita jadi fatwa nanti. Iya. Dasar rumah tangga yang kokoh, aturan yang jelas buat mengatur kita semua. Maksudnya adalah siapapun yang memilih Limo di depan nanti, dia punya dasar aturan. Gua di JMO tidak punya tangan dewa, Mi. Nggak bisa gitu, begitu pengurus bikin apa rapat mau ada acara ini, terus gua batalkan, nggak bisa, Mi. Nggak, gua nggak ada tangan dewa di sana. Cuma beruntungnya karena kita prinsipnya di JMO itu hormati yang tua dan sayangi yang muda. Jadi setiap ada ide-ide baru pasti dibicarakan sama kita gitu ya. Om, ini kita punya ide gini. Oh bagus, jalanin. Jadi sebetulnya hanya minta apa respon dari gua aja sebetulnya, Mi. Tapi itu bukan permit sifatnya, hanya istilahnya diskusi. Nah, gua lihat potensinya Lombok itu luar biasa karena setelah Bali pintu gerbang berikutnya ya ini. Dan lokasi Mataram kebetulan sangat dekat sekali dengan pelabuhan. Jadi mau nggak mau andalan kita di Indonesia ya cuma Limo. Untuk Pasti. iya, nggak ada lagi yang kita cari yang Limo. Pasti dong. Nah, terus satu lagi yang ini berpengaruh penting, Mi Ugis ini kebetulan sama Presiden Daryono sekarang diangkat sebagai penasehat juga. Penasehat Indonesia Nasional. Sama-sama duduk sama saya di penasehat. Jadi tolong dukungannya teman-teman terhadap Mi Ugis juga, karena eksistensinya Limo bisa hadir di acara-acara besar gitu, itu menunjukkan kalau Limo tuh ada dan eksis. Itu penting buat Tetap solid Om. betul, insya Allah begitu. Amin, itu gua aminin. Nah ini yang akan menjadi energi baru, Ji. Energi baru buat kita ke depan karena mungkin sebentar lagi yang umur kita mungkin udah sebenarnya jantung sarung tangan gitu. Ya suruh jalan-jalan jauh udah nggak kuat. Nah kalau yang umur segini kan masih hot-hotnya nih. Survive. Iya gitu. Itu yang bisa mewakili Limo di mana-mana. Kalau ada acara ya dekat-dekat sini paling tidak. Ya, BNN Jawa Timur gitu kan terjangkau masih. Jadi maksud gue semangatnya itu nggak boleh hilang. Kembali seperti waktu kita mendirikan klub ini. Jadi nggak banyak sebetulnya di organisasi kok. Kalau brotherhood itu esensinya kan cuma dua. Selalu gue bilang di mana-mana. Kemarin baru naikin lagi videonya tuh. Brotherhood itu isinya cuma dua, respect sama silaturahmi. Jadi kalau kita merasa brotherhood, we respect each other, kita saling menghormati. Satu lagi yang perlu dijalin silaturahminya. Mantap. Iya. Jadi percuma kita respect, wah gue respect sama Ugis, tapi gue nggak pernah jumpa sama beliau. Ini Iya, bahaya. benar. Ya. Atau
kita sering jumpa, tapi gue nggak respect sama dia. Nah, Itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya lagi. Jadi kalau kita memang brotherhood, fungsinya cuma dua itu aja, respect sama silaturahmi. Jadi mudah-mudahan dengan dengan kumpulnya kita malam ini jadi titik balik buat Limo ke depan. Kita buktiin sama-sama nanti. Siap, siap. Jadi kita bisa jumpa di Jambore, kita bersilaturahmi sama saudara-saudara kita di Indonesia. Itu saatnya kita jumpa sama saudara-saudara kita. Terus kemudian ini adalah momen penting kita mau ganti presiden. Jadi Limo juga punya hak suara di sana untuk memilih presiden Limo berikutnya. Mantap. Jadi penting gitu. Itu aja Mi dari gue. Terima kasih teman-teman bisa hadir malam ini. Mudah-mudahan tadi seperti doanya Mi Ugis, kita diberikan waktu, kesempatan, umur panjang, rezeki, Amin. supaya tetap bisa bersilaturahmi. Itu aja dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap. Itu maksudnya. Harapan dari Om Aco minimal ya kita ada 20 sampai 25 orang yang ikut mewakili Limo untuk Jambore Nasional Gas. dan Rakernas di Probolinggo dekat ya dari Bali. Dekat ya? Dekat. Jadi saya di sini bisa informasikan. Nanti kalau misalkan untuk Sejamnas, mulai bulan besok saya buka list di grup. Nah, nanti kalau misalkan untuk biaya transport penyeberangan ya, nanti akan disubsidi sama KAS. Oh mantap. Alhamdulillah. Yang berangkat Jambore. Catat. Bolak-balik. Untuk rencana awal, yang One way. ke sana dulu. One way dulu. Ya, perjalanan. Bulan apa? Agustus. Kemana aja kali Pak? Kemana aja? Tanggal berapa itu? Tanggal 5 Agustus 5. Saya libur itu. Alhamdulillah. Weekend itu. Kalau kita membiasakan kita, ini bangkit nggak asik nih. Kita besok kita ganti. Siapapun. Kita sudah sepakat pilih A misalnya. Biar sampai selesai lah ya. Terus kemudian A di tengah jalan bikin keputusan yang tidak populis lah misalnya. Protes semua, tapi suara tidak dengar misalnya. Terus besok kita ganti aja. Itu namanya apa kemarin gue baru baca tuh artikelnya. Jadi ada kesepakatan yang sebetulnya zolim gitu Ji. Nah gue di JMO, gue biasakan Om, kalau misalnya ketumnya tidak perform, kita tidak percaya, tapi kita berusaha mendorong dia supaya terus bikin inovasi. Kalaupun belum berhasil, ya nggak apa-apa, mungkin belum waktunya. Kita perbaiki di periode berikutnya. Jadi organisasinya sehat. Berarti selama ini kalaupun dia belum, ini anggapnya ketua malah. Iya, kita dukung terus. Iya, kita dukung terus. Ayo Tum, kita bikin acara Tum. Ini belum 2 tahun ini, bisa kayak gini nih. Enggak apa-apa. Ayo Tum, kita bikin acara. Ayo Tum, kita kumpul. Ayo Tum, Yang gini loh, masa depan takutnya begini. Iya. Kalau memang seperti itu, Kayaknya bagi minumnya ya. Tentunya sampai Pedes banget. periode yang selesai, baru kita perbaiki. Punya aku aja. belum aja udah kayak kita mungkin Kamu aja. Udah tutup. Atau restrukturisasi. Dalam artian jajaran kepengurusannya reshuffle kabinet jadinya. Jadi pilih sebetulnya waketum itu fungsinya hanya pemain cadangan. Betul. Kalau presiden meninggal atau berhalangan tetap, waketum yang mengambil posisinya. Tapi selama ketum masih hidup, waketum tidak bisa apa-apa. Nah, kalau saya di organisasi Sekjen Limo nih. Salah satu Sekjen Limo nih. jadi sekjen itu bukan sekretaris loh. Jangan salah, orang menganggap sekjen itu dengar itu Sekretaris dia bukan sekjen. jadi Sekjen. Sekretaris apa sekjen? Sekjen enggak. mesti disepakati dulu nih, sekretaris klub atau sekjen. Kalau sekretaris grup, Ya, sekretaris. pekerjaannya sekretariatan aja, surat iuran, administrasi. Tapi kalau dia sekjen, dia sebetulnya adalah ketua harian yang menghandle kegiatan harian. Jadi lo rapatnya bertiga doang tuh, sekjen, wakatum, sama ketum. Tum, ini gue nggak bisa nih.
waktu itu bisa hadir. Nah, gitu. Kan surat-surat WA-nya tidak ada ya. Gimana ini? Mungkin surat-surat kan zaman dulu. Iya. Ini WA-nya tidak ada, ini bagaimana tindakannya ini? Ya. Mas saya takutnya mengantisipasi biar nggak mati betul kita nanti. Ya, Dan ya. selama ini udah mungkin beberapa bulan. Apa? Dari Februari. Ya, hampir tahu lah. Kita ini tidak ada koordinasi sama sekali antara ketua, wakil ketua, sekjen dan semuanya lah. Oke. Ini mati dulu. Mohon maaf, jadi Mami sebagai pimpinan ya. Berapa? Banyak Bingung, Iya. bagaimana kita programnya susah. Ya. Apalagi mau yang lain-lain, apalagi motorik. Sampai banyak orang motorik di daerah kita ada. Emang dia kemarin waktu terpilih agak menolak. Nah, ya gini nih. Salahkan saya kalau Iya. Jadi ketum itu perlu keikhlasan, lahir dan batin. Dalam artian dia diberikan amanah untuk mengurus keluarganya ini. Jadi kita rapat pleno itu apa? Diatur nggak di ADRT kita tuh? Ada. Jadi kalau 50+1 menyetujui, kita bisa rapat luar biasa untuk mencari PLT. Pejabat sementara sampai masa periodenya. Jadi misalnya gue mundur ya sudah, kita sepakat PLT-nya misalnya Siapa gitu. Jadi dia tugasnya menyelenggarakan pemilu berikutnya terus mengurus sampai masa periodenya selesai. ya ini termasuk dia PLT. Oh, jadi PLT untuk Ya, karena gantian ini. PLT-nya tidak berfungsi. PLT-nya juga berfungsi. Oh ya. Jadi Kalau gitu udah bulan berapa gitu? ya, kalau perlu diajak bicara itu sebetulnya sudah melanggar ADART. Kan di KDRT disebutkan kita punya kewajiban kopdar. Begitu kita tidak kopdar dalam sebulan sekali bisa kita sepakati, kita sebetulnya sudah melanggar ADART kita sendiri loh yang kita sepakati bersama. Jadi kita mulai dari sana lihat celah hukumnya. Ini ada gelas. Kalau bisa memungkinkan dan kita konfirm sama orang yang emang gue dan Asli kita gue sibuk banget. Jadi mohon maaf, jadi tolong gue PLT ganti. Ya sudah kita rapat luar biasa disepakati oleh 50+1. Ya, 51 ya di anggaran air itu kita bikin rapat luar biasa, kita pilih PLT lagi. PLT gitu. Jajarannya dia pilih nanti. Jadi kita anggap kabinetnya dia bubar. Kabinetnya bubar, otomatis ini bukan sekretaris lagi, ini bukan wakil lagi. PLT bikin struktur baru. Isi anak-anak muda atau orang-orang yang masih punya energi. Iya, benar. Energi untuk mengurus sampai akhir periode. Kalaupun ini bagus mau dipilih lagi monggo. Oh, dicakep nih udah struktur yang kemarin gitu misalnya. Udah kita pilih aja ini untuk periode kabur berikutnya. Ya sudah, running 2 tahun ke depan. Kita 2 tahun sekali ya. Ada tulisan ketum tidak boleh dipilih 2 kali? Oh, kalau gue memang menolak untuk dipilih lagi waktu itu. Itu diperjuangkan sama sepuh-sepuh gue gitu. Jadi penasehat gue ada 2 orang partai memang. Pak Aco confirm ya, nggak mau jadi ketum lagi. Enggak, gue bilang. Alasannya kenapa? Gue nggak pengen didewakan di sini. Takutnya kalau gue jadi dewa tadi yang gue takutin. Kalau omnya tidak ada, Nah, JMO kayak apa nasibnya nanti? kalau dia diganti jadi ketua, mohon maaf seperti ayam yang kehilangan induknya om. Loh, beliau kan tetap ada. Ada memang, cuman kan sekarang bedanya bukan dia ketua di sini. Tapi ini teman-teman ini kan melihatnya dia ini orang tua kita, bukan orang tua ya, memang paling tua lah. Iya. Maklum ya, ketua ya. Ketua ya. Semenjak dia nggak ada om, betul aja juga. Begitu ada ketua temannya OI pun begitu. Tapi saya paham, bikin lah saya pulang. Syaratnya ketua itu kan tinggi 5 lebih. Ini dia pendek OI ini. Bubar diganti. Ini sekarang mungkin karena kesibukan dia, karena dia. Ada polisi. Kita maklumi saja om. Oke. Ya, udah kemalaman kasihan. Nah, om, mohon maaf karena cewek-ceweknya pada tua semua sih. Gak apa-apa. Ceweknya pulang duluan. Jangan terlalu malam. Oke. Hati-hati. Bapak. Boleh. Ya, Dina. Ya. Bro, hati-hati lo kan masih baru. Gini dulu tes-tesnya.
berangkatkan dulu teman-teman kita ke Jambore. Pulang dari Jambore, baru kita pikirin strateginya, apakah PLT kita perlu pilih kembali. Yang penting kompak. Ya, betul. Nah, betul. Siapa yang Bisa dia 20. Peringatan dari sekarang, jangan emosi ya kalian berdua. Kalau dibilang asupahin. Ada kan Mbak Pina sama suaminya kan? Mbak Pina siapa namanya? Pina sama suaminya. Terus Siapa dong diri?